selamat datang di Meja Hukum by Pro #Milenial Peduli Hukum. Di video edukasi sebelumnya, aku sempat bilang cita-cita Indonesia adalah memiliki undang-undang nasional. Apa sih undang-undang nasional? Undang-undang nasional adalah undang-undang yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Undang-undang yang memakai bahasa Indonesia, dan yang ketiga, undang-undang yang digunakan di Indonesia. Seperti kita tahu, kita masih belum mempunyai undang-undang nasional, tapi kita menggunakan undang-undang warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Aku sempat bikin video edukasi tentang mengapa kita masih menggunakan undang-undang warisan pemerintah kolonial Belanda. Aku taruh linknya di atas, jangan lupa nonton ya. Kali ini aku ingin membahas edukasi mengenai penggolongan di hukum. Jadi di hukum ini ada golongan-golongan, ada yang menurut bentuknya, ada yang menurut isinya. Yang pertama aku bakal jelasin mengenai penggolongan berdasarkan bentuknya. Penggolongan hukum berdasarkan bentuk ada dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Apa sih hukum tertulis? Hukum tertulis adalah hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan. Contohnya ada UUD 1945, ada KUH Perdata, ada KUH Pidana, dan masih banyak yang lain. Dan hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Biasanya ini berhubungan dengan kebiasaan. Contohnya ada norma, ada hukum adat. Nah, untuk penggolongan menurut isinya ada dua, hukum privat dan hukum publik. Apa sih hukum privat? Hukum privat ini artinya hukum yang mengatur perkara hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya dan fokus pada kepentingan perseorangan. Hukum privat ini meliputi misalnya ada hukum perdata, ada hukum kekayaan, perikatan, perorangan, hukum keluarga, hukum dagang. Dan hukum publik artinya hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat perlengkapan atau hubungan antara negara dan warga negara. Ini contohnya ada hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana. Di Indonesia ini ada sumber-sumber hukum. Nah, dalam buku Penghantar Hukum Indonesia tahun 2019 karya Rahman Amin terdapat 5 macam sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Di antaranya, yang pertama ada kebiasaan hukum tidak tertulis. Dalam kehidupan masyarakat, keberadaan hukum tidak tertulis atau kebiasaan diakui sebagai salah satu norma yang dipatuhi. Sementara dalam praktik bernegara, hukum tidak tertulis disebut sebagai konvensi. Hukum tidak tertulis ini dipatuhi karena adanya kekosongan hukum atau revakum yang dibutuhkan masyarakat ataupun negara. Yang kedua ada sumber hukum doktrin. Doktrin merupakan gagasan para ahli hukum yang dijadikan dasar penting dalam hukum dan penerapannya. Pendapat para pakar hukum terkemuka juga memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Undang-undang meliputi semua bentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk material, bukan hanya dalam bentuk formal. Dan yang ketiga ada jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan bentuk keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan suatu perkara yang serupa. Dan yang terakhir ada traktat. Traktat adalah merupakan perjanjian dalam hubungan internasional antara suatu negara dengan negara lainnya. Apabila dua orang sepakat tentang suatu hal, maka bakal ada perjanjian. Pihak-pihak yang mengikuti perjanjian terikat pada isi perjanjian yang telah diadakan. Video edukasi ini, kalau kalian penasaran video edukasi yang lain, kalian bisa lihat channel YouTube Pro Lawyerku, dan jangan lupa kunjungi Instagram kami dan website kami di www.lawyerku.co.id. Ayo kita sebagai milenial harus lebih peduli hukum. Kita sebagai warga negara Indonesia yang berada di negara hukum, kita harus patuh kepada hukum dan lebih belajar mengenai hukum yang ada di Indonesia. Sekian video hari ini. Bye-bye. Saksikan lebih banyak video edukasi hukum dari YouTube Pro Lawyerku dan channel YouTube Pengacara Guntuala Remba. Jangan lupa juga kunjungi website kami di www.lawyerku.co.id dan like, comment, subscribe. Terima kasih teman-teman.